datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara podcast PKK Talks for Metro Ceria. Apa kabar sahabat-sahabat kakak dimanapun berada? Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitasnya masing-masing dengan baik. Sahabat PKK dimanapun berada, pada saat ini kita akan berbincang. Sudah penasaran semua? Mungkin sahabat-sahabat PKK. Baik, akan saya perkenalkan narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Winarko Heri Setiono. Beliau beralamatkan di Jalan Sepat, Kelurahan Yosodadi, dan beliau ini merupakan pengusaha susu kambing Telaga Rizky 21 ya Pak ya. Yeah. Selamat datang Pak di podcast PKK Kota Metro. Baik sahabat-sahabat PKK, untuk lebih mengenal, mari kita persilahkan kepada Pak Winarko Heri Setiono untuk memperkenalkan diri Pak, mungkin lebih detail supaya sahabat-sahabat PKK lebih mengenal. Saya persilahkan. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarko Heri Setiono, atau ada yang manggil Winarko, ada juga yang manggil Heri gitu. Jadi saya tinggal di Jalan Cepat nomor 3, Kelurahan Yosodadi, Metro Timur. Dan saya adalah pemilik usaha peternakan kambing perah Telaga Rizky dengan merek produk susu kambing bubuk Rizky Ku. Baik Pak Winarko, mungkin saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ini ya Pak ya? Boleh. Mungkin sahabat-sahabat PKK juga sama dengan saya, ingin tahu sejak kapan sih Pak memulai usaha ini? Ya, saya memulai usaha ternak kambing perah ini dari tahun 2017. Sudah kurang lebih 7 tahun ya Pak ya? 6 atau 7 tahun 6 jalan. 7 tahun. Ya. Awal mula untuk menjalankan usaha atau bisnis susu kambing perah ini Pak, terinspirasi dari mana gitu Pak? Atau dari siapa seperti itu? Ya, jadi inspirasi usaha ini awalnya adalah saya punya mimpi bagaimana punya sebuah usaha yang ada di lingkungan tempat tinggal saya, kemudian bisa saya kerjakan dengan kemampuan sendiri, kemudian dia mampu memenuhi kebutuhan saya, memenuhi kebutuhan itu bermanfaat buat banyak. Itu mimpi saya seperti itu. Sahabat-sahabat PKK ingin belajar, tapi mungkin mereka juga harus mengantisipasi kendala-kendala dalam menjalankan usaha ini. Ada nggak Pak? Ya, jadi kalau dalam bisnis ini tentunya namanya orang usaha itu kendala pasti ada ya, tantangannya pasti ada. Tapi kalau saya berprinsip sesuatu yang kita kerjakan itu pasti ada masalahnya, tapi dalam masalah itu pasti ada juga solusinya. Jadi kalau di ternak kambing ini karena kebetulan saya punyanya lahan juga hanya di sekitar tempat tinggal, artinya di situ adalah di tempat pemukiman. Jadi saya berusaha bagaimana beternak di lingkungan perumahan tapi tidak mengganggu lingkungan. Jadi bagaimana saya memodifikasi kandang itu dengan sedemikian rupa sehingga dia mudah dibersihkan dan sanitasi lingkungannya baik. Kemudian membuat pakan yang memang tidak menghasilkan polusi apabila dia menjadi fesis gitu ya, supaya dia tidak polusinya tidak mengganggu lingkungan, sehingga dalam budidaya ini produksi tetap maksimal, akan tetapi polusinya tidak mengganggu lingkungan tempat tinggal kita. Juga ya Pak, karena mungkin kendalanya itu dari warga sekitar mengeluhkan polusi udara seperti itu Pak. Jadi bagaimana Pak Winarko ini
memanage atau mengelola sedemikian sehingga tidak menimbulkan polusi udara yang bisa mengganggu lingkungan sekitar seperti itu ya Pak. Nah, Tapi itu sudah ada ya Pak. Ada mungkin nanti kalau sahabat-sahabat PKK ingin belajar, mungkin ada teori atau ilmu-ilmu yang bisa ditularkan ke sahabat-sahabat PKK ya Pak. Iya siap. Jadi di Telaga Rizky ini selain peternakan, kemudian kita juga sebagai P4S atau P4S itu adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Pertanian, yaitu Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya, di mana di tempat kami memang digunakan untuk kegiatan PPL, kemudian kegiatan penelitian dari perguruan tinggi yang memang ada prodi peternakan maupun pengolahan pakan gitu. Kemudian juga magang untuk kelompok ternak maupun kelompok tani dari wilayah Metro, wilayah Lampung maupun di provinsi lain. Seperti ini yang hari ini yang sedang kami nego dengan kelompok ternak yang ada di Blitang BK10 Sumatera Selatan, yang ini sedang kami negosiasi. Mungkin minggu depan mereka akan magang selama 2 hari full di tempat kita untuk belajar tentang budidaya kambing perah sampai dengan ke pengolahan. Selain dari Sumatera Selatan, juga dari tempat lain seperti dari Tanggamus dan tempat-tempat lain juga ada beberapa kelompok ternak yang belajar di Telaga Rizky. Luar biasa sekali ya sahabat-sahabat PKK, di Farm Telaga Rizky 21 ini sudah menjadi pusat pembelajaran baik dari siswa-siswi atau pelajar atau mahasiswa di Kota Metro maupun di seluruh Provinsi Lampung, bahkan sampai dari luar Provinsi Lampung tadi ya Pak, dari Blitang, dari Blitang Sumatera Selatan. Blitang Sumatera Selatan. Luar biasa sekali Pak Winarko ini, yang nantinya pastinya akan membawa dampak ekonomi yang sangat baik, karena pastinya akan ada perputaran uang ya Pak, lebih banyak transaksi-transaksi dari para pengunjung-pengunjung itu gitu Pak. Nah Bu, jadi kegiatan ini kan memang juga ada kegiatan agroeduwisata. Seperti kaos yang saya pakai ini adalah kaos agroeduwisata, di mana kita bekerja sama dengan Dinas DKP 3 atau BPP Metro Timur, bagaimana kita mempromosikan ke siswa-siswa sekolah atau yang ada khususnya di Metro maupun di luar Metro ya. Jadi untuk menambah wawasan tentang kewirausahaan di bidang peternakan maupun usaha pengolahan susu, di mana di situ juga kita mempromosikan seberapa bagusnya produk susu kambing ini kepada masyarakat, karena saat ini kan masyarakat masih banyak yang awam tentang manfaat susu kambing. Jadi selain siswa sekolah juga di hari Minggu kemarin juga kita kedatangan tamu dari pondok pesantren dari Gunung Terang Kalianda sebanyak sekitar 53 orang. Mereka juga ibu-ibu, bukan hanya bapak-bapak saja ya, untuk melihat bagaimana core bisnis usaha peternakan dan pengolahan susu kambing yang ada di Metro. Luar biasa sekali Pak. Tadi sudah disebut Pak Winarko terkait dengan manfaat-manfaat. Nah, sahabat-sahabat PKK termasuk saya ini Pak, ingin sekali tahu apa sih Pak manfaatnya dari susu kambing ini yang mungkin sangat baik untuk kesehatan kita semua Pak. Bisa dijelaskan? Baik, manfaat ini tentunya selain dari literatur yang kita baca, saya lebih ke arah bagaimana testimoni konsumen kita terhadap produk susu ini. Jadi susu kambing ini dikenal proteinnya memang cukup tinggi, kemudian dia yang paling baik adalah untuk menjaga imunitas tubuh. Kalau buat anak-anak, dia membantu proses peningkatan kecerdasan otak anak. Kemudian karena kalsiumnya juga cukup tinggi, dia sangat bermanfaat buat manula itu untuk menjaga dari kekeroposan tulang atau hal-hal yang terkait dengan osteoporosis ya. Kemudian yang lebih keren lagi itu kalau manfaat susu kambing ini memang sangat dipercaya untuk menyembuhkan sakit diantaranya asma, bronkitis, plek paru-paru, asam. Testimoni yang paling banyak dari konsumen kami. Jadi itu memang mereka membuktikan, dia bercerita terhadap pengalaman atau riwayat mereka mengkonsumsi masing-masing gitu.
Iya Pak, luar biasa sekali ya Pak. Banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan, terutama tadi untuk perkembangan otak, Iya. untuk kesehatan tulang, Iya. untuk beberapa penyakit bronkitis dan Iya, lain-lain benar tadi ya Pak ya. Karena mungkin itu murni ya Pak. Kami ada berbagai macam produk olahan ya, jadi ada memang murni yang konsumen paling banyak. Kalau untuk kesembuhan itu mereka minta susu murni yang baru diperah, itu mereka minta. Tapi sesuai standar perizinan tentunya untuk susu olahan ini kami mengikuti apa yang sudah distandarkan oleh sertifikasi halal maupun perizinan BPOM, di mana untuk susu olahan segar itu kami harus pasteurisasi untuk menjaga keamanan, dan untuk susu bubuk pun kami lengkap gitu ya Bu. Jadi tentunya ini kami dorong yang paling kita harapkan bisa masuk itu untuk pencegahan stunting, tentunya buat anak-anak atau balita itu. Baik sekali Pak, karena memang saat ini salah satu isu yang sangat hangat dibicarakan itu terkait dengan stunting ya Pak. Mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif nutrisi yang bisa disarankan bagi anak-anak penderita stunting seperti itu Pak. Nah kemudian tadi ngomong-ngomong soal izin Pak, tadi terkait dengan dari BPOM maupun sertifikasi halal dari Kementerian Agama ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, untuk perizinannya sendiri untuk Telaga Rizky 21 ini apakah sudah lengkap atau bagaimana Pak? Mohon dijelaskan. Ya, kalau jenis produk susu ini kategorinya pangan dengan resiko tinggi, sehingga kita izinnya harus izin sampai ke tingkat BPOM. Jadi kalau izin ini kami sudah lengkapi sesuai standar aturan pemerintah, di mana di situ ada sertifikasi halal atau izin halal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Kemudian ada namanya NKV, nomor kontrol veteriner, itu adalah izin pangan asal hewan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Artinya produk asal hewan ini memang harus mengantongi izin NKV juga. Kemudian untuk bisa diedarkan, kami juga harus mengantongi izin dari BPOM. Jadi produk Telaga Rizky ini, produk ini sudah berizin lengkap, aman. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat jadi tidak perlu ragu lagi, mungkin nanti untuk mengkonsumsi susu kambing Telaga Rizky 21 karena perizinannya baik dari BPOM maupun sertifikasi halal dan dari Dinas Pertanian tadi ya Pak ya? Kementerian Pertanian. Dari Kementerian Pertanian, NVK-nya juga sudah, NKV-nya juga sudah mendapatkan izin semua. Jadi insya Allah aman untuk dikonsumsi. Kemudian ngobrol-ngobrol lagi Pak, tadi terkait dengan pemasaran. Sudah ada izinnya, jadi otomatis akan dipasarkan baik di dalam kota metro, dalam Provinsi Lampung, maupun harapannya dari keluar juga dari Provinsi Lampung. Bagaimana Pak sistem pemasarannya? Apakah bekerja sama dengan pasar, misalnya di toko-toko, swalayan, supermarket, ataupun secara online Pak? Sekarang ini kan yang sedang tren itu justru pasar yang lebih banyak pangsanya itu secara online ya Pak, seperti di toko oranye, hijau, biru dan lain-lain, atau mungkin di sosmed pribadi dari Telaga Rizky 21. Dijelaskan Pak? Ya, jadi terkait dengan pemasaran ini, kalau yang sudah kita lakukan itu untuk offline ada di gerai Telaga Rizky di Jalan Cepat. Tapi kita juga bekerja sama dengan beberapa toko modern. Kalau di seputaran metro ini seperti di PB Swalayan. Jadi ini bisa, produk susu kambing ini bisa didapatkan di PB Swalayan seluruh Lampung. Jadi ada 6 gerai itu kita isi semua. Kemudian ada beberapa apotik juga yang kita isi. Kemudian kalau di Bandar Lampung kita bekerja sama dengan diantaranya toko oleh-oleh Damarian, kemudian toko oleh di Korpri ya Bu. Kemudian di situ di dekat PB juga, di Korpri juga ada. Kemudian di Keripik Lampung yang ada di Gang PU Bandar Lampung, ada juga di Haitom di Raden Intan. Kemudian ada di toko Aneka Sari Rasa Teluk, kita juga bekerja sama juga di sana. Kemudian di Banana Foster yang kita sedang mau masuk,
dan beberapa tempat yang kita sedang minta untuk bisa dikonsinyasi di tempat tersebut, toko oleh-oleh tentunya. Kemudian di pasar modern ini sebetulnya kami masih ada beberapa kendala karena kami belum bisa masuk seperti di Chandra Supermarket misalnya, atau di Indomaret atau di Alfamart ini kami sudah kurasi tapi masih belum bisa tembus atau masuk ke pasar modern tersebut. Harapannya tentunya pemerintah nanti bisa bantu menjembatani supaya produk kita ini juga bisa dipasarkan di toko modern. Baik, terima kasih. Masih ada yang lain, Bu. Ya. Jadi selain kita konsinyasi dan offline tadi di media sosial, tentunya di Instagram kita Telaga Rizky juga bisa dilihat di sana. Kemudian di e-commerce ada di Tokopedia, kemudian di Shopee dan Lazada. Mungkin masyarakat atau teman-teman yang bisa mengunjungi di e-commerce bisa belanja melalui platform tersebut. Luar biasa Pak. Jadi untuk susu kambing Telaga Rizky ini pemasarannya baik secara offline dan online ya Pak. Di offline-nya ada di gerainya sendiri di Telaga Rizky, kemudian di beberapa pasar modern, toko modern, ada di PB Swalayan yang ada di seluruh Provinsi Lampung yang ada 6 gerai, kemudian di beberapa tempat lagi, kemudian juga ada di e-commerce baik di Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Dan juga menyiapkan ke toko-toko modern agar mungkin nanti bisa produk-produk ini masuk mungkin ke Alfamart, Indomaret, Chandramart dan lain-lain ya Pak, supaya lebih seperti itu. Bulan di angka 40 juta. Ini dari gerai maupun toko modern secara keseluruhan. Ya. Baik. Kemudian Pak, saya juga ingin bertanya, sudah sampai sejauh ini sudah sangat luas pemasaran dan lain-lain sampai dengan dikenal di luar Provinsi Lampung. Mungkin apakah sudah sering Pak dilakukan pembinaan mungkin dari OPD terkait Pak, baik dari mungkin Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, dari Kementerian Agama, dari BPOM maupun dari Dinas Kesehatan atau yang lainnya? Ya, jadi kalau pembinaan ini tentunya sebagai UMKM kami sangat bersyukur sekali ya Bu. Jadi di usaha kami ini kebetulan dibina oleh beberapa dinas. Seperti contohnya core business ini kan ada bidang peternakan, ada bidang pengolahan susu, ada juga bidang pemasaran. Sehingga semua dinas itu membina. Kalau di bidang peternakan itu kami di bawah binaan dari Dinas DKP 3, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan. Yang ada di metro maupun di provinsi gitu ya. Karena kita juga sering diminta untuk menjadi narasumber untuk berbagi ilmu di kabupaten kota yang lain gitu ya tentang peternakan kambing perah. Kemudian di bidang pengolahan susu ini kami dibimbing oleh atau dibina dari Dinas Koperasi UMKM Metro terutama ya. Jadi di mana di situ selain melakukan pembinaan, kemudian memfasilitasi kami dengan perizinan, terutama perizinan halal, perizinan kesempatan perizinan BPOM juga kami dapatkan, dibina dan dibiayai dari Dinas Koperasi UMKM. Dan ada juga peralatan-peralatan yang kami butuhkan, yang kami juga dibantu. Seperti kemarin kita dapatkan juga peralatan untuk mengkontrol atau lab mini lah. Itu kita dibantu dari Dinas Koperasi UMKM. Kemudian dari dinas yang lain, Dinas Kesehatan maupun lembaga lain seperti BPOM, kemudian Bank Indonesia, kemudian Pertamina itu juga memberikan support ke kami, baik dia penguatan SDM maupun penguatan permodalan. Begitu juga di Dinas Perdagangan, beberapa kali kami juga difasilitasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pasar, baik di dinas seluruh metro maupun di provinsi. Seperti itu.
Ya, luar biasa sekali ya Pak, kolaborasinya ternyata memang sudah sangat kuat ya Pak, Iya. dengan beberapa OPD yang mensupport kegiatan-kegiatan pelaksanaan usaha di Telaga Rizky ini, baik dari pemerintah kota maupun dari pemerintah Provinsi Lampung ya Pak. Iya. Mudah-mudahan akan terus berlanjut kolaborasi ini, Pak Winarko dengan Susu Kambing Telaga Rizky dengan pemerintah Kota Metro dan pemerintah Provinsi Lampung yang nantinya akan lebih dikenal lagi seluruh Indonesia ya Pak, harapannya ya. Kalau Amin. sudah ke provinsi tetangga Sumatera Selatan, mungkin nanti bisa ke DKI Jakarta dan lain-lainnya. Iya. Kemudian Pak, kalau mungkin beberapa ajang-ajang perlombaan, mungkin kegiatan, sudah ada belum Pak penghargaan-penghargaan yang sudah pernah diterima oleh Rizky Pak? Ya, jadi penghargaan ada beberapa kali kita mendapatkan apresiasi ya dari Kota Metro melalui Dinas Koperasi UMKM. Kita di tahun 2022 mendapatkan prestasi sebagai UMKM terbaik Kota Metro. Luar biasa sekali ya Pak, hebat sekali. Kemudian di tahun 2000 kita juga mendapat apresiasi sebagai salah satu petani terbaik nasional. Kemudian kita juga di tahun yang sama mendapat apresiasi sebagai petani terbaik di Provinsi Lampung. Kemudian dari versi Dinas Tenaga Kerja kami diberikan apresiasi dengan piagam sidakat. Di akhir tahun kemarin kita juga masih mendapatkan apresiasi dari Bank Indonesia sebagai UMKM Syariah Binaan Terinovatif Provinsi Lampung. Luar biasa sekali Pak, banyak sekali penghargaan yang sudah diterima. Jadi sahabat-sahabat PKK jangan ragu, mungkin yang masih ingin berusaha meningkatkan pendapatan keluarga melalui kegiatan UMKM, boleh nih Pak belajar ya Pak. Boleh. Dengan Pak Winarko ya Pak. Atau nanti ikut dulu, belajar dulu, mungkin menimba ilmu dulu, baru berusaha ya Pak. Kalau belum belajar, belum dapat ilmunya, usahanya nanti sulit Pak. Kalau masih mulai dari nol langsung harus banyak-banyak belajar. Mungkin yang terakhir Pak, apa sih harapan dari Pak Winarko selaku pemilik usaha susu kambing Telaga Rizky 21 ini? Ya, jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana teman-teman wirausaha di Metro itu untuk misalnya belajar bersama, tentunya ini sebuah peluang yang sangat luar biasa jika Metro ini, kalau kita usaha di bidang susu kambing ini bersama-sama, tentunya bisa menjadikan potensi sebagai sentralnya penghasil susu di Metro sendiri maupun di Lampung. Bahkan kalau saat ini dari provinsi lain pun sudah melirik ke kita, jadi bagaimana bisa kita besarkan lagi sehingga Metro ini adalah menjadi sentralnya produsen susu kambing. Dan harapan kami tentunya ke pemerintah terutama ya, supaya bisa membantu kami dalam hal promosi tentunya, kemudian regulasi di mana bisa dibantu untuk kunjungan-kunjungan siswa-siswa sekolah tentunya ya, untuk lebih mengenal tentang kewirausahaan. Jadi sehingga pertumbuhan kewirausahaan di Metro itu akan juga ikut tumbuh. Kemudian banyak peternak-peternak milenial yang tumbuh. Jadi kalau saat ini kan peternak atau petani ini umumnya adalah orang-orang tua yang sudah tidak punya pilihan. Jadi bagaimana kita tingkatkan lagi kalau lebih banyak kunjungan anak-anak siswa sekolah, menginspirasi mereka sehingga akan tumbuh petani atau peternak milenial di masa depan, sehingga usahanya akan lebih maju. Dan harapan yang lain adalah pemerintah juga bisa memberikan ruang buat kami dalam kegiatan misalnya pencegahan stunting, kami bisa juga dimasukkan dalam program tersebut, atau serapan-serapan lain, apakah dia akan menjadi menu dalam di rumah sakit atau di kegiatan yang lain, sehingga serapan susu ini juga akan menjadi lebih besar. Sehingga jika serapannya besar, tentunya pertumbuhan peternak juga akan lebih banyak, akan tercipta peluang usaha-usaha baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi peternak maupun petani yang ada di Kota Metro. Baik, terima kasih Pak Winarko. Tadi sudah kita dengar bersama sahabat-sahabat PKK harapan dari Pak Winarko. Yang paling utama yaitu harapannya di Kota Metro ini akan menjadi sentra produsen susu kambing. Kemudian akan lahir
petani-petani milenial menjadi entrepreneur ya Pak. Iya. Artinya susu kambing Telaga Rizky 21 ini bisa diajak berkolaborasi pada program-program yang ada di Kota Metro ya Pak. Mungkin untuk penanganan stunting, kemudian untuk bazar-bazar dan lain-lainnya. Nanti pemerintah Kota Metro bisa mengkolaborasikan kegiatan-kegiatan itu dengan Telaga Rizky 21. Baik Pak, sebelum ditutup mungkin Pak Winarko boleh mempromosikan dulu, mengenalkan dulu kepada sahabat-sahabat PKK khususnya dan kepada seluruh warga masyarakat Kota Metro dan warga Provinsi Lampung produk-produk Telaga Rizky yang ada pada kesempatan ini Pak. Saya persilahkan Pak. Baik, teman-teman sekalian, masyarakat Kota Metro, ini adalah produk kami, produk dari Telaga Rizky. Ini diantaranya produk susu bubuk, ada 3 varian. Jadi di sebelah ujung itu adalah varian gula aren, kemudian original, kemudian merek Fit God juga produk Telaga Rizky. Kemudian ini ada rasa gula aren dan ada beberapa susu pasteurisasi. Jadi susu yang kita kembangkan di Telaga Rizky ini dengan kualitas terbaik, dengan pakan terbaik, kemudian bagaimana kita menekan supaya susu yang kami produksi ini terhindar dari bau amis maupun bau perengus. Karena biasanya sih konsumen itu menginginkan minum susu kambing tapi dengan rasa yang nikmat. Dan ini adalah produk Telaga Rizky yang kita produksi sebaik mungkin sehingga kami memberikan kualitas produksi yang terbaik. Baik, terima kasih Pak Winarko kehadirannya pada siang hari ini. Semoga bincang-bincang kita pada siang hari ini akan memberikan wawasan, pengetahuan kepada seluruh sahabat PKK dan kepada seluruh warga masyarakat Kota Metro maupun Provinsi Lampung. Dan usaha Pak Winarko juga semakin berkembang, Amin. semakin dikenal dan semakin maju. Amin. Terima kasih. Baik, mungkin cukup untuk bincang-bincang kita pada siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dari sahabat-sahabat PKK dan seluruh warga masyarakat Kota Metro. Sampai berjumpa kembali pada podcast PKK Talk for Metro Ceria pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.